Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan sebagai landasan khotbah untuk ibadah Minggu Trinitatis di tanggal 30 Mei tahun 2021. Tertulis dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat 31 hingga ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan sebagai tema dalam ibadah Minggu Trinitatis pada tanggal 30 Mei tahun 2021 adalah Allah mengutus putranya dan mengaruniakan rohnya. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, menurut kalender gerejawi, setelah hari Pentakosta, kini kita tiba dalam minggu yang disebut dengan Minggu Trinitatis. Rangkaian Minggu Trinitatis dan sesudahnya akan berjalan hingga 24 minggu setelah Trinitatis. Apa yang disampaikan dalam Minggu Trinitatis adalah sebuah konsep teologi Kristen tentang ajaran ketritunggalan Allah, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang ditekankan dalam konsep Trinitatis adalah bagaimana Allah berkarya atas alam semesta ini dengan kuasa yang tak terbatas dan tak terselami oleh akal pikiran manusia. Lewat apa yang disampaikan melalui konsep teologi Trinitatis, ketritunggalan Allah memang sulit untuk kita pahami. Bahkan hal ini sering menjadi sebuah perdebatan yang dipakai untuk menggoyahkan iman Kristen. Jemaat yang dikasihi Kristus, istilah Trinitatis awalnya diperkenalkan oleh Bapak Gereja yang bernama Tertullianus. Ia seorang teolog dari Tunisia, Afrika Utara. Allah Tritunggal adalah misteri yang amat sulit dipahami oleh akal berpikir manusia, oleh otak kita yang sangat terbatas. Bahkan Bapa Gereja yang bernama Agustinus menyatakan, "Si comprehendis es Deus," yang artinya, jika engkau mampu memahami Allah dengan akal berpikirmu, maka itu pasti bukan Allah. Ungkapan itu ingin menekankan bahwa manusia tidak mungkin mampu memahami keberadaan Allah. Ini merupakan suatu hal yang harus semakin meneguhkan iman orang percaya bahwa Allah yang kita sembah sebagai pencipta alam semesta, sebagai penyelamat hidup kita, dan sebagai sang pembaharu kehidupan ini adalah Allah Tritunggal yang menyatakan diri dalam 3 penyataan dengan kuasa yang tak terbatas dan tak dapat dibatasi oleh apapun. Dia adalah Allah yang abadi, kekal, dan maha kuasa. Dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ini, dari ayat 31 hingga ayat 36 sebagai teks khotbah dalam Minggu Trinitatis, dijelaskan siapakah itu Yesus dan bagaimana seharusnya para murid Yesus mengimani Mesias atau Kristus yang telah datang ke dunia ini.
Yohanes Pembaptis percaya bahwa Yesus adalah Putra Allah. Ia hanya membuka jalan untuk mengarahkan setiap orang kepada Sang Juru Selamat. Yohanes mau menyatakan siapakah Allah melalui diri Tuhan Yesus, melalui karyanya di tengah dunia ini. Ketika kita mengenal Allah yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus, maka kita akan melihat kemuliaan Allah yang dinyatakan dalam diri Kristus itu sendiri. Saudara yang terkasih, Injil Yohanes pasal yang ketiga ini merupakan sebuah kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini. Kesaksian Yohanes berupa sebuah pengajaran yang panjang dan tidak mudah untuk dimengerti. Adapun konteks pengajaran Yohanes pada saat itu adalah ketika berhadapan dengan para pengikutnya, dan saat itu mereka bertanya tentang tokoh lain yang dikabarkan memiliki kuasa yang sama besarnya seperti Yohanes. Pada saat itu, sudah menjadi suatu hal yang biasa jika setiap guru mempunyai murid. Demikian halnya dengan Yohanes Pembaptis, bahwa ia juga saat itu mempunyai murid-murid yang sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis pada masa itu adalah dua tokoh yang sangat berpengaruh. Saat itu sudah menjadi sebuah fenomena yang lazim, di mana di antara para murid terkadang ada sedikit persaingan. Namun justru disinilah Yohanes berkesempatan untuk mengajar murid-muridnya tentang kesiapaan Tuhan Yesus, bahwa ia sesungguhnya adalah Mesias. Yohanes sungguh percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang datang dari Allah. Yohanes mengungkapkan bahwa Yesus harus semakin besar, sementara dirinya harus semakin kecil. Yohanes paham betul tentang janji mesianis yang mendapat kepenuhannya dalam Kristus. Yesus yang telah ia baptis adalah anak domba Allah. Ia yang berkuasa membawa manusia pada keselamatan. Apa yang diajarkan oleh Yohanes sebagai para muridnya tentu menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan kita pada masa kini, bahwa seorang tokoh besar seperti Yohanes Pembaptis mengimani dan mengajarkan bahwa Yesus adalah Mesias. Yohanes sungguh menyadari bahwa kehadirannya adalah sebagai perintis kedatangan Sang Mesias, dan tugasnya juga adalah mengarahkan setiap orang untuk datang dan percaya kepada Kristus. Selanjutnya, jika kita memperhatikan bagaimana sejarah perjalanan Yohanes, sesungguhnya ia bisa saja mengaku diri sebagai utusan Allah yang penuh dengan kuasa. Ia mampu membuat orang-orang tertarik padanya karena semua pengajaran dan tindakannya. Ia bisa saja membuat dirinya menjadi orang besar dan menyingkirkan orang lain. Ia bisa saja menjadi yang lebih tenar dan mempunyai banyak pengikut dibandingkan dengan Yesus. Namun hal itu tidak dilakukannya. Justru Yohanes Pembaptis membesarkan nama Yesus dan memberi kesaksian bahwa Yesus adalah Mesias yang telah lama dinantikan. Teladan yang ditunjukkan oleh Yohanes adalah bahwa ia mau merendahkan dirinya di hadapan Allah, dan ia mau hanya mengagungkan Sang Mesias yang sesungguhnya. Yohanes rela menenggelamkan dirinya karena kebenaran ilahi yang sudah hadir saat itu. Ia mengarahkan dirinya sendiri dan juga mengarahkan para muridnya kepada Sang Juru Selamat. Bagi kita, kesaksian Yohanes ini semakin menambah iman dan kepercayaan kita terhadap Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup. Ia yang datang menebus dan menyelamatkan hidup kita dari kematian kekal.
di mana kita dibawa ke dalam kehidupan yang kekal. Yesus yang datang dari surga adalah anak tunggal Allah yang Maha Kuasa, yang menjadi manusia hanya untuk memberi keselamatan bagi manusia. Ia kembali ke surga dengan membawa orang-orang yang percaya kepadanya kelak pada akhir zaman nanti. Janji keselamatan diberikan oleh Dia yang berasal dari Allah, dan sebab keselamatan itu juga bersumber dari Allah itu sendiri. Saudara yang terkasih, di samping itu apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis menjadi sebuah teguran bagi kita atas apa yang sering kita lakukan, yaitu dengan cara mencari ketenaran hidup di atas ketenaran hidup orang lain. Yohanes dengan tulus memberi kesaksian yang baik tentang Yesus. Ia memberitakan orang lain supaya mempunyai pengaruh yang tinggi. Apa yang sering kita lakukan sepertinya justru kebalikan dari apa yang dilakukan oleh Yohanes. Jika ada orang yang kita anggap saingan, justru yang paling sering kita lakukan adalah berusaha untuk menyingkirkannya, membuatnya tidak lagi menjadi berpengaruh melebihi kemampuan kita. Dalam percakapan harian misalnya, tak jarang orang justru memberi kesaksian yang berupaya menyingkirkan atau menenggelamkan kepribadian dan kemampuan orang lain. Namun lewat karakter Yohanes ini, kita dituntun untuk memberi kesaksian yang benar, yaitu kesaksian yang menghidupkan orang lain, bukan dengan kesaksian yang palsu yang menekan hidup orang lain. Kiranya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus dapat mencontoh keberanian Yohanes dalam memberikan kesaksian yang sejati tentang kepribadian Yesus, Sang Juru Selamat dunia ini. Saudara yang terkasih, di Minggu Trinitatis ini, kita dituntun untuk memahami makna Minggu Trinitatis, sebagaimana Allah yang Maha Kasih telah mengutus anaknya yang tunggal dan mengaruniakan rohnya yang kudus bagi umat yang percaya dan yang diselamatkan. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 34 dikatakan, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Kata diutus adalah kata yang penting dalam kitab Injil Yohanes ini. Kata diutus yang dipakai dalam bahasa Yunani adalah kata apostelein. Dalam Injil Yohanes digunakan sebanyak 23 kali. Hampir seluruhnya tentang bagaimana Allah Bapa yang mengutus anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah sebuah fakta yang penting bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Ia diutus oleh Allah yang Maha Kuasa. Diutus artinya dia datang dari surga, datang ke dalam dunia karena dia diutus oleh Bapanya yang di surga. Dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 24, Tuhan Yesus juga berkata bahwa Allah itu adalah roh. Artinya, bahwa seluruh keberadaan Allah itu ada di dalam anak. Kalau Allah memberikan rohnya kepada anak, maka tentu tidak ada yang disisakan. Tidak ada yang ditahan-tahan. Seluruh perkataan Yesus adalah perkataan yang sempurna. Bisa dipercaya karena muncul atau hadir dari roh yang diserahkan kepadanya dengan tidak terbatas. Seluruh keberadaan Allah ada di dalam diri Tuhan Yesus, sehingga segala perkataan Yesus adalah suatu kebenaran yang sejati. Keputusan kita menentukan apakah kita memperoleh hidup yang kekal atau apakah kita mau mendapatkan murka Allah. Kesaksian Yohanes ini semakin menambah iman dan kepercayaan kita akan Tuhan Yesus, Putra Allah yang Maha Kuasa. Ia yang datang menebus dan menyelamatkan hidup kita dari kematian yang kekal. Kita dibawanya
ke dalam suatu pembaharuan hidup. Kehidupan yang nyaman, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, dan kehidupan yang kekal pada saat nantinya. Yesus yang datang dari surga adalah anak tunggal Bapa yang telah menjadi manusia hanya demi keselamatan manusia. Saudara yang terkasih, sebagai penutup dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat 36 dikatakan, "Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya." Untuk itu, saudara yang terkasih, marilah kita meyakini dengan segenap hati kita bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Dia adalah Allah yang menyelamatkan kita, yang turun dari surga. Dialah yang diutus ke tengah-tengah dunia ini, melakukan misi kasih pendamaian dari Allah, hanya untuk keselamatan kita yang penuh dengan dosa ini. Dan Dia adalah Allah itu sendiri. Allah telah mengutus putranya yang tunggal dan telah mengurniakan rohnya yang kudus itu. Dia adalah Allah Tritunggal, Allah yang maha kuasa, Allah yang tak terbatas oleh waktu, Allah yang tak terbatas oleh pikiran kita. Oleh karena itu, percayalah kepadanya, sembahlah Dia dengan segenap hati dan jiwamu. Dan jangan pernah meragukan keilahian Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia ini, yang telah menyelamatkan kita. Sebab hanya Dialah satu-satunya Juru Selamat dunia ini yang sanggup menyelamatkan dan sanggup memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dimuliakanlah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah yang Maha Kuasa, Allah Tritunggal, sumber segala rahmat dan karunia. Engkau yang tak terbatas, yang tak dapat kami pahami lewat akal pikiran kami. Engkau yang sungguh Maha Kuasa. Kiranya Tuhan, dengan iman yang teguh, kami selalu meyakini kuasa dan rahmat-Mu yang begitu sempurna, yang mampu memberikan keselamatan dan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin.